Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Politik dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Alpon Satrianto SE.ME. Baik, saya akan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi politik neoklasik. Kita masuk ke poin yang pertama, yakni munculnya aliran neoklasik. Aliran neoklasik itu secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua generasi, yaitu generasi pertama dan yang kedua generasi kedua. Pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi pertama itu banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik, tetapi mereka pada umumnya masih percaya bahwa pasar itu berlaku prinsip pasar persaingan sempurna gitu, dan bahwa perekonomian itu selalu menuju pada keseimbangan gitu. Sedangkan menurut kelompok generasi kedua memiliki pandangan tersendiri gitu tentang pasar ini. Nah, mereka pada umumnya menolak pandangan dari prinsip pasar persaingan sempurna yang dikembangkan oleh Adam Smith. Nah, sebab dalam kehidupan nyatanya mereka menyaksikan bahwa banyak asumsi kaum klasik yang terlanggar gitu, karena banyak faktor yang menyebabkan pasar itu tidak beroperasi sempurna gitu. Neoklasik generasi pertama itu juga dapat dikelompokkan ekonomi neoklasik itu. Generasi ini bisa dibedakan lagi atas dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok ekonomi Austria atau sering disebut dengan The Classical Liberal Perspective. Kemudian kelompok yang kedua yakni kelompok ekonomi Cambridge atau disebut dengan The Modern Liberal Perspective. Nah, kelompok pertama itu disebut kelompok ekonomi Austria karena hampir di semua pendukungnya seperti Karl Marx, kemudian Friedrich von Wieser dan juga Eugen van Boom, kemudian Bauer gitu. Itu berasal dari Austria gitu. Nah, pakar-pakar neoklasik Austria ini itu sangat berjasa dalam mengembangkan teknik-teknik matematika, terutama kalkulus. Nah, dari tangan mereka lah lahir konsep-konsep seperti marginal utility, kemudian marginal revenue, kemudian the law of diminishing return dan lain sebagainya, yang mana yang syarat dengan hitung-hitungan matematis. Nah, semenjak munculnya teori marginal revolusi ini yang dikembangkan oleh pakar-pakar Austria ini, itu pembahasan ekonomi lebih bersifat mikro, karena ilmu ekonomi itu di tangan pakar-pakar neoklasik itu mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, melebihi perkembangan legislasi gitu. Nah, hal ini memaksa dicerekannya politik dari ilmu ekonomi politik. Nah, lebih tepatnya oleh pakar-pakar ekonomi neoklasik, istilahnya itu politikal, itu dihilangkan dari politikal ekonomi, dan yang tinggal hanyalah ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri gitu. Kemudian adapun kelompok kedua yakni digolongkan ke dalam ekonomi Cambridge gitu.
Nah, karena para pendirinya seperti Alfred Marshall pada tahun 1842 dan juga sampai 1924, dan pendukungnya kebanyakan berasal dari University of Cambridge. Nah, mereka mengajar ekonomi politik dari Bristol pada tahun 1882 dan menjadi ketua jurusan ilmu ekonomi politik di Cambridge tahun 1885 sampai 1908. Walaupun Marshall memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu ekonomi, pendekatan yang digunakan Marshall itu sedikit berbeda dari pendekatan pakar-pakar ekonomi yang lainnya gitu. Nah, perbedaan yang paling mencolok itu di antara Marshall dengan ekonom-ekonom lain, yakni mazhab Austria yang pada umumnya itu tegar gitu. Ialah Marshall itu lebih memperhatikan nasib kaum ekonomi gitu. Nah, bagi Marshall, ilmu ekonomi politik adalah saran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan bahkan juga sebagai motor untuk mengungkap kebenaran dengan mengatasi kemiskinan dan juga kemelaratan gitu. Selanjutnya kita masuk ke neoklasik generasi kedua. Nah, pada tahun 30-an muncullah pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua. Di antaranya ada Pareto Sraffa, John Violet Robinson, kemudian Edward Camberin. Nah, kalau pakar-pakar ekonomi klasik itu mengasumsikan bahwa pasar persaingan sempurna gitu kan. Nah, pakar-pakar ekonomi neoklasik generasi kedua ini itu justru mengasumsikan bahwa pasar persaingan tidak sempurna itu bisa berbentuk kompetisi gitu. Berbentuk kompetisi, kemudian monopoli, oligopoli ataupun monopolistik. Nah, ketidaksempurnaan pasar itu timbul karena asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna, seperti banyaknya pembeli, penjual gitu, banyaknya produknya homogen, kemudian perusahaan bebas untuk keluar dan masuk, kemudian informasi sempurna gitu, yang terlanggar. Berarti apa? Nah, berarti bahwa pasar itu tidak lagi beroperasi dalam pasar persaingan sempurna, melainkan sebaliknya, yaitu pasar persaingan yang tidak sempurna gitu. Kemudian dalam model pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual itu kan banyak, dan masing-masing pelaku ekonomi, baik itu konsumen ataupun produsen gitu. Nah, di mana produsen atau perusahaan itu tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi harga-harga yang terbentuk di pasar gitu. Namun dalam pasar persaingan tidak sempurna itu jumlah penjualnya terbatas, apalagi dalam pasar monopoli. Itu hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh permintaan konsumen. Makanya disebut dengan monopoli gitu. Nah, makin sedikit perusahaan itu maka semakin tinggi kapasitas untuk memperoleh keuntungan gitu. Memperoleh keuntungan ekonomi dengan mempengaruhi harga-harga dan juga output di pasar gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B gitu, yakni perburuan renteh atau pengusaha atau penguasa gitu. Nah, laba merupakan salah satu bentuk kekuasaan gitu. Nah, untuk memperoleh laba dan sekaligus juga kekuasaan yang lebih tinggi,
itu kalau perlu perusahaan itu berusaha untuk mempengaruhi para pengambil keputusan gitu demi menciptakan eh, halangan untuk masuk ke dalam pasar gitu. Nah, halangan untuk masuk ke pasar itu bisa tercipta karena alasan skala ekonomi atau dengan mendekati para pengambil keputusan untuk memberikan subsidi, lisensi atau menetapkan biaya masuk bagi pesaing dari luar negeri gitu. Nah, selain itu pengusaha juga bisa mendesak pemerintah mengulasi industri demi kepentingan usaha mereka gitu. Kemudian tekanan dari kelompok kepentingan itu kebanyakan regulasi justru dilakukan atas desakan kelompok-kelompok pemegang kepentingan. Kemudian bahwa regulasi itu sering timbul atas desakan kelompok kepentingan tertentu gitu, sesuai dengan ekonomi theory of regulation yang dikembangkan oleh George Stigler pada tahun 1971. Nah, kemudian lama-kelamaan berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan itu makin berhasil dalam memaksakan kehendak mereka yang bermain conciliation dengan pengusaha dan pengambil keputusan gitu. Nah, ratusan kelompok penekanan dari kalangan bisnis, kemudian petani dan juga pedagang serta profesi lainnya itu makin gigih dalam menekan pemerintah di semua level gitu, baik itu pada tingkat pusat ataupun di tingkat daerah gitu, agar mengeluarkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk membatasi persaingan dan menciptakan anti-social market power gitu, yang menguntungkan bisnis mereka gitu. Karena lobby ada bayarannya. Nah, aktivitas ini hanya dilakukan jika penerimaan yang diperoleh dari hasil itu lebih besar dari biaya untuk melobi itu sendiri gitu. Nah, kemudian semakin luasnya campur tangan pemerintah, misalnya pada tahun 30-an itu perekonomian Amerika Serikat itu dilanda depresi besar-besaran gitu. Nah, menurut Keynes, depresi itu terjadi karena permintaan agregatnya yang jauh lebih kecil dibanding dengan penawaran agregatnya gitu. Sehingga menyebabkan perekonomian itu berada dalam posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya yang rendah gitu. Nah, dalam menghadapi keseimbangan yang rendah tersebut, maka Keynes itu menganjurkan berbagai macam cara gitu untuk meningkatkan permintaan agregat gitu. Dan salah satu cara yang dinilai paling ampuh adalah melalui kebijakan fiskal gitu yang lebih ekspansif. Nah, di pasar uang Keynes menganggap perlu diperhatikan faktor ekspansifnya. Selain tingkat suku bunga, di pasar tenaga kerja pemerintah perlu juga menetapkan kebijakan upah minimum gitu. Sebagai dampak dari ajaran Keynes ini, sejak tahun 60-an hingga sekarang itu pemerintah di hampir seluruh dunia itu terlibat aktif gitu dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, baik itu fiskal, moneter, dan juga perdagangan internasional gitu. Nah, dalam pembuatan peraturan dan undang-undang seperti undang-undang anti monopoli untuk memerangi praktik yang tidak adil, kemudian seperti undang-undang ketenaga kerjaan, kemudian undang-undang tentang perburuan gitu untuk melindungi para buruh gitu, kemudian seperti
undang-undang perlindungan konsumen dan dari praktik-praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau konsumen gitu. Nah, selanjutnya perubahan peran pemerintah sejak era Keynes itu membawa implikasi gitu bagi hubungan antara politik dan ekonomi gitu. Argumentasi sederhana, seketika otoritas publik itu semakin banyak mengatasi fungsi-fungsi yang dulunya dilaksanakan oleh pasar gitu. Nah, pandangan eh, kata si Keynes itu tentang ekonomi dengan sendirinya itu akan ikut berubah gitu. Nah, sekarang ekonomi itu menjadi urusan politik gitu. Kan tetapi dalam hal ini perlu dicatat bahwa ekonomi politik Keynesian itu bukanlah sebuah upaya untuk memprioritaskan ekonomi gitu, melainkan sebagai upaya untuk mendorong kembali gitu pemikiran tentang sifat khusus dan keterbatasan dari pasar gitu. Selanjutnya itu pembaruan rente oleh penyelenggara negara gitu. Konsep rente itu pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik, yakni David Ricardo gitu. Ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah pastilah berbeda-beda gitu. Nah, petani yang memiliki tanah yang subur itu dapat atau bisa beroperasi dengan biaya rata-rata yang lebih rendah gitu. Sedangkan petani yang memiliki lahan yang kurang subur gitu, nah itu akan beroperasi dengan biaya yang rata-ratanya lebih tinggi gitu. Nah, perbedaan tingkat kesuburan tanah ini itu berpengaruh gitu terhadap sewa tanah gitu. Nah, kemudian dalam literatur ekonomi sekarang yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu itu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum gitu yang diperlukan untuk tetap mengkonsumsi faktor produksi tersebut gitu. Ini menurut Nicholson pada tahun 1995 gitu. Kemudian dalam kebijakan ekonomi politik, laba yang diterima penguasa itu melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi itu disebut juga dengan rente gitu. Kemudian ada pun juga perilaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang lebih tinggi gitu atas kebijakan yang dikeluarkannya gitu. Nah, itu juga disebut dengan perilaku kalap rente gitu. Kemudian pemerintah itu mula-mula diharapkan berperan memperbaiki kegagalan pasar gitu. Akan tetapi waktu para agen pemerintah terlibat dalam berbagai urusan yang terjadi itu justru government furniture gitu, di mana campur tangan pemerintah itu justru menimbulkan kerugian gitu karena menciptakan inefisiensi gitu dan menghambat gitu atau menghancurkan sensitif bagi kebebasan atau sensitif bagi pelaku ekonomi gitu. Kemudian sebagian pakar itu menganjurkan agar negara-negara yang sedang berkembang itu lebih aktif menciptakan kebijakan ekonomi makro gitu yang kondusif. Nah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mereka harus melakukan penyesuaian kebijakan sektoral gitu, menciptakan efisiensi dan kepekaan terhadap pasar gitu. Kemudian yang lebih penting lagi itu mengurangi intervensi pemerintah gitu dalam aktivitas ekonomi gitu. Nah, namun ternyata saran tersebut makin bahkan untuk diberikanlah tekanan untuk
melakukan berbagai perbaikan tersebut gitu. Itu tidak diterima oleh para analisis atau para analis kebijakan. Kemudian juga penasihat pembangunan, para perencana dan para penyelenggara negara yang ingin dibantu gitu oleh karena setiap negara itu memiliki perbedaan yang tersendiri gitu, seperti perbedaan sosial dan budaya gitu dari masing-masing negara, sehingga itu tidak dapat diterapkan pada negara-negara tertentu karena adanya perbedaan di berbagai hal gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.